Dalam upaya penanganan titik genangan dan banjir dalam Kota Pekanbaru, Dinas PUPR Kota Pekanbaru mulai melakukan normalisasi sejumlah anak sungai yang masuk wilayah Kota Pekanbaru. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, Sungai Sahel mempengaruhi 30% wilayah selatan Kota Pekanbaru yang menyebabkan terjadinya banjir. Pihak Dinas PUPR, dikatakan Indra Pomi, juga telah berkoordinasi dengan Badan Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS untuk membahas masalah Sungai Sahel ini. Karena saat banjir di akhir Maret lalu, BWSS juga telah menerbangkan drone di atas Sungai Sahel. Dari drone terlihat ada 2 titik penyempitan seperti di belakang Jondul, kemudian di belakang waterboom Kuantan Regency. Pihak BWSS menurut Indra juga turut turun bersama dengan PUPR guna meninjau kondisi di lapangan untuk merumuskan langkah upaya penanganan lebih lanjut. Yang jangka cepat ini kan kebetulan kita juga punya beberapa program ya, seperti normalisasi sungai, kemudian juga normalisasi drainase dan lain-lain. Itu ada programnya, sehingga kita mulai saat ini terhadap titik-titik masalah itu udah kita lakukan aksi-aksi gitu ya. Misalnya ada beberapa titik masalah, kita udah kirim pasukan kuning ke sana untuk menuntaskan titik-titik masalah tersebut. Sehingga harapan kita, walaupun belum bisa secara khusus kita anggarkan, tetapi melalui pasukan kuning, operasional pemeliharaan kita itu sudah kita lakukan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Panitia Seleksi mulai hari ini membuka pendaftaran seleksi terbuka atau Asesmen Jabatan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Ketua Pansel Asesmen Sedaprov Riau, M. Yafis mengatakan, asesmen jabatan Sekda Riau terbuka untuk seluruh aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah dan dimulai hari ini sampai 9 April mendatang. Lebih lanjut, menurutnya, formulir pendaftaran bisa diambil secara langsung ke kantor UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau, Jalan Amal Hamzah, Pekanbaru, sedangkan secara online melalui situs bkd.riau.go.id. Yafis mengatakan untuk seleksi jabatan Sekda Riau minimal harus ada 3 calon yang mendaftar. Jika sampai waktu pendaftaran kurang dari 3 peserta yang mendaftar, maka akan ditambah waktu 3 hari lagi. Sedangkan untuk pengumuman seleksi administrasi dilakukan pada 12 April melalui situs resmi bkd.riau.go.id. Setelah itu, kemudian Pansel akan melakukan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural pada 14-16 April dan hasilnya diumumkan 26 April. Yafis mengatakan seleksi selanjutnya adalah penulisan makalah dan bahan presentasi pada 28 April, lalu presentasi makalah dan wawancara akhir 29 April 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan, mengaku pihaknya sudah mendapatkan izin dari KASN untuk memulai seleksi atau asesmen jabatan tinggi madya Sekretaris Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Berarti intinya dari KASN itu diizinkan untuk membentuk tim pansel gitu Bang ya? Iya. Bukan diizinkan untuk membuka asesmen Sekda. Tidak lanjut dari itu, kita buat bentuk tim pansel. Pansel kan udah diusulkan. Pansel udah setujui ya. Nama pansel kan baru kemarin disetujui. Kemarin kan ada perubahan pansel, sekarang udah disetujui. Ini tunggu rapat pansel dulu. Dalam waktu dekat berarti Bang ya? Mau dibuka. Dalam waktu dekat. Minggu depan mungkin bisa dibuka. Kan cuma orang libur. Siapa ketua panselnya Bang? Ketua panselnya dulu rapat dulu, siapa nanti tunjuk Pak Gub. Oh gitu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Makmun Murad, membantah jika pihaknya melakukan pembiaran atau tidak menindak tegas perusahaan maupun masyarakat yang memiliki kebun sawit di kawasan hutan.
Kepada wartawan Senin pagi, Murad mengatakan hal itu adalah tidak benar. Lebih lanjut, ia mengatakan jika penanganan kebun yang berada di kawasan hutan itu saat ini mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Sementara keberadaan kebun itu sendiri terlanjur telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020 lalu. Terkait hal itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan penyelesaian keberadaan kebun yang terlanjur berada di kawasan hutan itu harus melalui administrasi, artinya tidak dengan penegakan hukum yang diutamakan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya melalui Kementerian Kehutanan tengah menginventarisir izin dari kebun-kebun yang berada di kawasan hutan di Riau, baik kebun yang dimiliki oleh orang perorangan maupun perusahaan dengan izin usaha perkebunan. Nantinya, lanjut Murad, apabila ada kebun yang terlanjur berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin, maka harus melengkapi administrasinya itu dengan tenggat waktu selambat-lambatnya 3 tahun. Mereka harus melengkapi izin lokasi dan usaha perkebunan seperti IU, PBB, dan lain-lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa pembangunan kebun yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, maka kebun tersebut tidak dinyatakan secara ilegal, tetapi hanyalah berupa keterlanjuran. Ya, jadi keterlanjuran namanya. Penyelesaiannya adalah ultimum remedium. Jadi penegakan hukum itu langkah terakhir. Penyelesaiannya secara non-legitasi, artinya penyelesaiannya itu diselesaikan tidak secara hukum, tetapi secara administratif. Ya, nanti Kementerian Kehutanan tanggal 2, sekarang ini kan UCK itu sudah terbit yang berkaitan dengan kehutanan ada 3 PP, yaitu PP 22 itu tentang perlindungan pengelola lingkungan hidup. Ya, kemudian yang kedua ada PP tentang PP nomor 23 itu tentang penyelenggaraan kehutanan. Kemudian PP nomor 24 itu tentang sanksi administratif dan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang PP 43 itu tentang tata ruang. PP ini nanti juga akan ada produk turunannya namanya permen, ya, permen. Jadi kalau tidak meleset, tanggal 2 April ini itu akan terbit permen produk turunan dari PP yang tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, permohonan-permohonan dari berbagai pihak yang meminta kepada kita untuk menindak ya secara hukum terhadap kebun-kebun yang sudah ditanam sebelum berlakunya Undang-Undang CK ini itu menjadi tidak bisa kita lakukan karena perintahnya undang-undang itu diselesaikan secara non-legitasi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengingatkan masyarakat yang berada di Kecamatan Pemekaran untuk tidak perlu khawatir dengan administrasi kependudukannya yang sampai saat ini masih tercatat di Kecamatan Lama. Dikatakan Kepala Bidang Pelayanan Disdukcapil Kota Pekanbaru, Murdinal, sampai saat ini KTP atau juga KK untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Pemekaran masih tercantum di Kecamatan Lama. Dan itu menurutnya tidak masalah dan masih sah dapat digunakan untuk keperluan administrasi yang memerlukan KTP atau juga KK. Menurut Murdinal, jika kode wilayah untuk Kecamatan Pemekaran belum masuk pada sistem informasi administrasi kependudukan, sepanjang itu pula administrasi kependudukan warga di Kecamatan Pemekaran masih menggunakan nama Kecamatan Lama. Pihak perbankan atau juga pengurusan perizinan tidak dapat menggunakan domisili masyarakat di Kecamatan Pemekaran sesuai dengan nama Kecamatan baru. Jangan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di servernya di SIA itu tidak ada, belum tercantum nama kecamatan baru tersebut. Jadi mau bagaimanapun petugas mengentry, dia tidak ada, karena nomor dan kode wilayah itu dia keluar dengan sendirinya. Contoh nih jangankan nama kecamatan, kelurahan, RT RW saja itu langsung ada di aplikasi. Nah, ini nggak bisa, petugas mengetik dengan sendiri nggak bisa, karena dia otomatis.
Yang bisa diketik itu contoh kayak nama, ya, tanggal lahir. Tapi kalau alamat dia sudah ada. Sebagaimana diketahui sampai saat ini, kode wilayah Kecamatan Pemekaran di Kota Pekanbaru masih menunggu Permendagri untuk dapat masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Karena meskipun kode wilayah telah ada, namun tanpa Permendagri tidak akan dapat langsung dimasukkan begitu saja ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan.